hantu yang paling eksis karena paling sering masuk berita, paling sering masuk iklan, ya, di mana-mana ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobrol Mistis. Nah, kali ini kita mau ngobrolin apa sih, Sebenarnya banyak yang email kita, banyak minta yang dibahasin tentang seputar dunia mistis. Jadi satu-satu kita bahas. Yang lagi ramai sekarang di media sosial, banyak yang lagi ngomongin tentang kuntilanak, Job. Kuntilanak. Oke. Jadi memang apa ya? Sering dilihat di mana-mana, mau diundang atau nggak diundang, kadang-kadang Ya, sosok yang satu ini selalu ada di hampir di mana-mana. iya. Paling ini ya, paling eksis ya Paling eksis di antara kalangan jin. di antara makhluk-makhluk gaib yang lainnya. Ya. Jadi memang menarik banget untuk dibahas karena sebetulnya sosok ini tuh nggak cuma satu, cuman yang familiar itu satu gitu. Selengkapnya ceritanya seperti apa kita bahas di episode kali ini di Ngobrol Mistis. Sebelum kita bercerita, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum ke ceritanya, saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian bahwa jangan pernah tonton video ini sendirian. Karena bisa jadi ketika kita ngobrol dan bercerita tentang sosoknya, bisa jadi sosoknya hadir di samping kalian. Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas tentang kuntilanak. Jadi kuntilanak ini memang sosok yang ya eksis memang di mana-mana. Selalu ada, diundang nggak diundang pasti ada. Kita ngomongin sedikit, walaupun sebenarnya topik pada obrolan itu sebenarnya bukan ke arah-arah mistis. Ya. Tapi ketika saking asiknya ngobrol, kesebut namanya gitu. Nah, percaya nggak percaya, ketika kalian menyebutkan nama itu, dia tuh kayak apa ya, connect gitu, kayak merasa dipanggil. Jadi makanya nggak aneh ketika kalian mau di rumah, mau di kafe lagi nongkrong, mau apalagi di tempat-tempat yang lama nggak ditinggalin, terus yang agak sedikit creepy, saya yakin pasti sosok ini ada di sana. Nah, tadi saya kan ngomong sosok ini tuh familiarnya kita tuh cuma satu taunya kan. Ya, ada yang beberapa, mungkin dua sebenarnya. Ya, yang ada yang tahu mungkin dua. Tapi sebenarnya sosok ini tuh ada 4, cuman memang yang eksisnya itu 3. 4. Ada 4. Aku tahu malah 3. Nah, si 4-nya ini, jadi kalau ibaratnya sekolah tuh SD, SMP, SMA sama kuliah gitu. Oh. Gitu. Nah, yang familiarnya itu yang mempunyai energi yang tingkatnya sangat tinggi itu memang jarang ditemuin. Jarang. Karena memang setahu saya asal muasalnya pun dari manusia yang dulunya hidup dan memang tingkat kanuragannya tinggi. Tapi memang sangat jarang sekali ditemuin gitu. Nah, yang sering ditemuin ketika kita lagi penelusuran atau kita lagi ngebantu orang apa dan segala macam, memang yang sering ditemuin itu 3. Dan memang 3 juga nggak semuanya kok. Ya, karena di tempat-tempat tertentu. Cuman memang kan
yang familiar tuh ya itu yang putih itu gitu. Padahal sebenarnya yang putih itu tingkatan ya SD-nya lah, SD. anak SD-nya lah gitu. Paling bawah. Nah gitu. Nah ini ngomongin soal kuntilanak ya. Ini tuh emang apa ya, dibilang hantu yang paling eksis karena paling sering masuk berita, paling sering masuk iklan, ya, di mana-mana ada. Aku masih inget nih waktu zaman iklan azan Ya. di stasiun itu si ada kunti lagi joget-joget itu aku masih tahu, masih ingat sampai sekarang. Terus beberapa iklan yang ada di TV juga banyak yang dia tuh merasa bahwa, nah, yang heran tuh ini tuh si kuntilanak ini menurut gitu, apa dia punya sifat apa ya, sifat mungkin keeksisan kayak dia tuh pengen showing gitu, pengen menunjukkan diri dimanapun dia, dimanapun berada kita gitu, sampai ke iklan TV lah, sampai ke tempat-tempat yang nggak terduga pun dia tuh suka apa ya, suka ada deh. Dan kita juga bukannya apa ya, bukannya sompral atau misalnya bukan kita yang sengaja membicarakan dia datang, kadang-kadang kita nggak membicarakan pun dia datang gitu. Nah menurut gitu memang sifat mereka sebagai kuntilanak itu memang senang menunjukkan diri kepada manusia gitu, atau memang apa ya, usil gitu orangnya. Jadi gini sebetulnya, karena yang tadi saya bilang kan, mereka tuh jumlahnya tuh sangat banyak gitu. Jumlahnya tuh sangat banyak, terutama yang suka terlihat pakai baju putih kan. Nah, ketika jumlah mereka sangat banyak, di mana-mana mereka bisa ditemuin, yang akhirnya ketika kita main ke satu tempat atau misalkan kita lagi ngelakukan ya recording, syuting dan apapun, itu bisa ke-record gitu. Jadi karena memang jumlahnya tuh sangat banyak, cuman yang sering banyak ditemuin itu yang sosok putih ini gitu. Yang berwarna putih ini. Nah, di kesempatan kali ini saya mau apa ya? Berbagi ilmu juga sama kalian bahwa sebetulnya sosok kuntilanak ini ada yang tadi saya bilang warna putih, ada yang warnanya hitam, Merah. ada yang warnanya merah, dan satu lagi ada yang memang warnanya biru. Nah, energi biru ini tuh energi yang sangat besar. Biru ya guys. Asal muasalnya itu memang dari orang dulu seperti kita, cuma mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Setelah dia menjelang ajalnya meninggal, si ilmunya itu belum sempat terlepas dari raganya, yang akhirnya terjadilah seperti itu. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa kan kuntilanak itu perempuan ya. Kalau laki-laki itu nggak mungkin. Orang pintar zaman dulu jenis kelaminnya laki-laki, ketika dia meninggal jadi kunti, itu nggak mungkin. Ini pasti perempuan gitu. Nah, tapi bukan cuma jadi kunti sebetulnya sosoknya. Ketika ada orang yang mempunyai ilmu kanuragan tinggi, ketika meninggal belum terlepaskan ilmunya secara lahiriah. Ada yang larinya jadi ke gombel. Nah, itu masih masuk ke, maksudnya masih dalam kalau bicara jenisnya, masih dalam jenis kuntilanak nggak sih, kayak wewe gombel atau sundel bolong kayak gitu, atau misalnya yang kuyang sekalipun masih masuk dalam apa ya, jenis kuntilanak atau bukan sih? Kalau sepengalaman saya itu tuh udah beda lagi. Udah beda lagi. Karena kan ya seperti yang kita kalau misalkan lagi penelusuran kan, yang namanya makhluk gaib memang banyak teman-teman. Jadi bukan hanya satu. Cuman kita selalu mengeneralisir bahwa ini makhluk gaib. Ya. Jadi makhluk gaib itu sebenarnya banyak gitu. Kalau kayak di kita mah ada anak kecil gitu kan. Ada anak kecil. Terus anak kecil kan dibagi lagi, ada yang hyperaktif, ada yang DS, Down syndrome, ada yang biasa-biasa. Nah, itu kan golongannya beda-beda gitu. Terus masuk ke usia remaja kan banyak gitu. Ada yang baik, orang yang baik itu ada yang baiknya tuh kayak gimana kan, macam-macam. Di mereka pun sama gitu. Memang secara fisik bentuknya tuh sama,
perempuan apa dan segala, tapi itu dari golongan yang berbeda gitu. Nah, ya, gimana kalau menurut Aan ya untuk pemirsa-pemirsa, kalau pemirsa ada yang ketemu seperti kuntilanak yang putih, terus kuntilanak yang merah, yang hitam, sampai yang biru, yang paling apa ya, yang paling harus diwaspadai, terus setiap dari kuntilanak kan kata berbeda. Nah, ketika ketemu dengan kuntilanak tersebut macam-macamnya yang paling cocok untuk kita lakuin apa aja gitu, kayak kuntilanak putih harus seperti apa gitu. Sebetulnya kita mau ketemu dengan yang kayak gimana pun sama Berdoa aja sebenarnya. Ya berdoa, munajat, meminta sama Allah bahwa agar kita tuh tetap baik-baik aja ketika ketemu mereka. Tapi pada dasarnya ketika kita ketemu dengan mereka, mereka bertemu dengan kita itu sama-sama apesnya, sama-sama sialnya. Sejujurnya yang harus kita lakukan adalah kita tuh nggak mesti takut dengan mereka, karena kita tuh makhluk yang paling sempurna Ya. dibanding dengan mereka. Nah, cuman yang harus diperhatikan di sini ketika kalian bertemu dengan sosok kuntilanak, apalagi yang berwarna merah, kalian harus lebih berhati-hati aja gitu. Karena mereka tuh kayak lebih ganas aja gitu, Lebih agresif, lebih agresif jahat aja ya. gitu. Berarti makin gelap warnanya makin takut gitu. Iya, jelas. Jadi ibarat kata kalian ketemu binatang yang dia tuh mempunyai karakter yang biasa aja gitu. Ketika kalian bertemu ya biasa aja binatang. Tapi kalau kalian ibaratnya bertemu binatang yang karakternya buas, ketika ngelihat benda asing, ngelihat yang bukan dari golongannya kan otomatis pasti dia awal-awal defense. Ketika kita defense, kita ketakutan, dia berani yang akhirnya nyerang gitu. Lebih hati-hatinya kayak gitu aja sih gitu. Cuman kalau 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 dari saya sih ketika ya ketemu dengan mereka ya nggak usah takut sih gitu. Apa yang harus ditakutin? Berdoa ya. Berdoa aja lah. Kita mah cukup takut sama Allah aja udah gitu. Nah, kita tuh sebenarnya kan udah sering banget ya, sempat penelusuran gitu. Nah, mungkin AA dan aku juga pernah bertemu dengan beberapa kuntilanak gitu. Nah, kalau dari AA sendiri udah ketemu semuanya atau belum gitu? Saya pernah beberapa kali ketemu yang punya aura warna biru memang. Tapi awal mulanya saya tuh nggak tahu bahwa itu tuh dari golongan kunti gitu. Setelah saya sharing dengan teman-teman apa dan segala macam, ternyata dia memang termasuk ke dalam golongan kuntilanak itu gitu. Dan memang yang memiliki aura warna biru, merah gitu, itu memang agak sedikit buas gitu. Itu lebih agresif gitu, dan penanganannya pun ya harus sedikit ekstra lah gitu dibanding dengan yang warna hitam dan warna putih ini gitu. Gitu. Nah, kenapa tadi saya bilang di awal si sosok yang biru ini tuh, yang punya energi biru ini tuh dari orang yang dulunya punya ilmu kanuragan. Karena saya sempat komunikasi juga sama dia gitu. Pernah komunikasi juga sama dia gitu. Asal muasalnya kenapa pada segala macam. Karena kan ya sebagai sumber informasi juga sih sebetulnya gitu. Ketika kita berhadapan dengan yang seperti itu, kita harus kayak gimana gitu. Terus asal muasalnya mereka seperti apa gitu, penanganannya seperti apa, itu kan harus dipelajari juga gitu. Gitu. Ya, tapi kalau aku sampai sekarang alhamdulillah cuma nemu 2 sih. Yang di waktu kita di daerah itu loh, yang Pulbes itu, Ya. Pulbes itu kita ketemu yang merah. Dan mereka nuturin kita sampai kita keluar dari areanya. Dari awal pertama kita datang ke situ sampai pulang dia ada terus di situ. Kayak ngintai sih benar. Ngintai gitu. Jadi memang kan biasanya nih kalau yang putih gitu ya, yang putih itu hanya sekedar menampakkan gitu.
memberitahu ke orang-orang yang ada di situ, termasuk kita waktu itu karena ada di situ, Ada dia tuh. ya hanya memberitahu saya ada di sini loh gitu. Hmm. Hanya sebatas seperti itu. Tapi kalau yang merah tuh kayak punya rasa pengen, Bencinya beda ya. iya gitu, pengen ngapain gitu segala macam. Jadi terus aja ngintai gitu. Makanya yang tadi saya bilang harus lebih hati-hati tuh di situ gitu. Oke deh. Karena memang energi mereka tuh ya agak spesial lah Bagus. dibanding dengan yang putih gitu. Jadi mungkin jadi apa ya? Jadi ilmu juga mungkin ya kalau misalnya untuk kuntilanak itu ya ada beberapa macam itu, dan tiap warna jadi menentukan juga dari kekuatan dan ilmu kuntilanak tersebut gitu. Tapi kita jangan pernah takut lah ya selama kita masih punya Allah gitu. Yang penting kita berdoa sama Allah, minta perlindungan sama Allah. Nah, jadi gitu sih. Alhamdulillah. Oke, paling segitu dulu teman-teman di episode kali ini. Selanjutnya kita akan ngebahas apa? Pantengin terus channel Ngobrol Mistis. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Ngobrol Mistis, oke?